Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, siswa-siswi kelas 8 akan menjelaskan sedikit materi pembelajaran yaitu tentang barisan bilangan untuk pertemuan kedua. Ya. Nah, di situ sudah kalian lihat untuk slide yang pertama, lembar yang pertama. Untuk materi ini silahkan di-download, di-print atau dicatat di buku catatan masing-masing. Jadi untuk simpanan atau untuk bahan catatan kalian untuk pembelajaran yang berikutnya. Baiklah, langsung kita masuk ke materi yaitu tentang barisan bilangan. Barisan bilangan itu terdiri dari dua, yaitu pola bilangan aritmatika, yaitu atau adalah barisan bilangan yang memiliki beda yang sama untuk setiap kenaikan sukunya. Bisa kita lihat contohnya di sini. Contohnya 1, 5, 9, 13 dan 17. Oke, Bapak jelaskan. Ini dikatakan barisan aritmatika karena beda itu adalah selisih antara suku kedua dan suku ke-1, selisih. Berarti 5 dikurang 1 adalah 4, 9 dikurang 5 adalah 4, 13 dikurang 9 adalah 4, dan 17 dikurang 9 adalah 4, dan seterusnya. Jadi apabila suku kedua atau berikutnya dikurangi dengan suku pertama, maka selisihnya 4. Nah, itulah yang dikatakan dengan beda. Atau juga dikatakan dengan pola barisan aritmatika. Oke, secara umum rumus untuk menentukan barisan pola bilangan aritmatika adalah, ini Pak perjelas kembali, yaitu UN. UN itu adalah suku ke N. Suku ke berapa? Sama dengan A. A adalah suku pertama atau U1. Kemudian N ini adalah N, ini adalah suku. Kemudian yang B adalah beda atau selisih. Oke, kita masuk lagi ke slide yang selanjutnya, yaitu contoh. Ini ada 2 buah contoh yang Bapak berikan ke kalian. Yang pertama, jika diketahui bilangan 4, 7, 10, 13 dan seterusnya, maka pola ke-7, artinya urutan ke-7 itu berapa? Suku pertama atau pola pertama itu adalah 4, pola kedua 7, pola ketiga 10, pola keempatnya 13. Pola ketujuhnya berapa? Pembahasannya yaitu diketahui suku pertama. Suku pertama A. Oke. Suku pertama A itu adalah 4 nilainya. Nilainya 4. Kemudian B adalah beda. Nah, itu sudah dijelaskan di awal, yaitu suku kedua dikurang suku ke-1, suku ketiga dikurang suku kedua, dan seterusnya. Kita dapat dari 7 ditambah 4, 7 dikurang 4, 10 dikurang 7. Nah, kalau 13 dikurang 10, nah, maka sama dengan 3. Maka bedanya adalah 3. Kemudian yang ditanya adalah suku ke-7, berarti UN. UN-nya adalah U7. Oke, pembahasannya. Maka suku ke-7 adalah A ditambah N dikurang 1 dikali dengan B. A sama dengan 4, N-nya 7, 7 dikurang 1 dikali 3. Yang diselesaikan adalah yang berada di dalam kurung terlebih dahulu. Maka 4 ditambah 6 dikali 3. Untuk penyelesaian ini masih ingatkah untuk bilangan atau bilangan bulat, operasi bilangan bulat, yaitu
kali, bagi, tambah, kurang. Jadi urutannya dikalikan dulu atau dibagikan terlebih dahulu, baru ditambahkan atau dikurangkan. Nah, ini kita lihat di sini ada 4 tambah 3, 4 tambah 6 dikali 3. Maka yang diselesaikan terlebih dahulu adalah 6 dikali 3. 6 kali 3, 18. Maka hasilnya itu 4 ditambah 18 yaitu 22. Oke, untuk pembahasan yang kedua, perhatikan slide yang di sebelahnya. Pertanyaan adalah U7, suku ke-7 dan U10 atau suku ke-10 dari barisan 1, 3, 6, 10. Nah, ini kita perhatikan barisannya. Kalau selisih, bukan. Berarti kita lihat lagi ke materi sebelumnya. Dia masuk ke mana? Ya, masuk ke mana? Artinya yang sebelumnya kita sudah memiliki pola bilangan segitiga, pola bilangan persegi, pola bilangan persegi panjang, dan lain-lain. Nah, sedangkan bentuk ini adalah bentuk pola barisan segitiga. Jadi kita ambil rumus menggunakan pola barisan segitiga, yaitu UN suku ke N sama dengan N dalam kurung N ditambah 1 dibagi 2. Maka suku ke-7 adalah 7 dalam kurung 7 tambah 1 dibagi 2. Oke, 7 dikurang 1, 7 ditambah 1, 8. 8 berarti 8 dikali 7. Ya, 8 kali 7 yaitu 56. Nah, 56 dibagi 2 hasilnya 28. Oke. Kemudian suku yang ke-10, 10 dikali 10 ditambah 1, 10 tambah 1 11, 11 kali 10 100, 10 dibagi 2 adalah 55. Maka suku ke-7 dan suku 10 adalah 20. Nah, maaf ini salahnya ya, 28 dan 55. Oke, next lanjut. Nah, jadi seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu barisan geometri. Geometri adalah barisan bilangan yang memiliki rasio yang sama untuk setiap kenaikan sukunya. Perhatikan. Besarin dikit. Oke, contohnya yaitu 3, 6, 12, 24. Rasio itu adalah hasil pembagian dari suku kedua dibagi suku pertama, suku ketiga dibagi suku kedua, atau suku selanjutnya dibagi dengan suku sebelumnya. Nah, sedangkan rasio kita di sini adalah rasionya adalah 2. Rasionya 2. Didapat dari 6 dibagi 3, 2. Kemudian 12 dibagi 6, 2. 24 dibagi 12, 2. Itu adalah rasio untuk bilangan tersebut. Oke, langsung ke rumusnya saja. Secara umum, rumus untuk pola bilangan geometri yaitu UN suku ke N yaitu A dikali dengan R. A-nya itu adalah suku pertama atau U1. Kemudian R itu adalah rasio. Rasio tadi adalah selisih hasil bagi ya, hasil bagi dari suku kedua dengan suku sebelumnya. Kemudian contoh. Oke, contoh. Jika diketahui bilangan berikut 2, 4, 8, 16 dan seterusnya. Yang ditanyakan adalah maka pola ke-7 adalah, ke-7 lagi diketahui, suku pertama adalah 2, yaitu A adalah 2. Kemudian beda yaitu 4 dibagi 2 sama dengan 8 dibagi 4 sama dengan 2. Berarti bedanya adalah 2. 4 bagi 2, 2. 8 bagi 2, 2. 16 dibagi 8 sama dengan juga 2. Makanya beda atau R-nya adalah 2.
langsung kita masukkan ke rumus. Rumusnya yaitu suku ke-7, A-nya atau suku pertamanya 2 dikali dengan R-nya 2 pangkat N. N-nya 7, berarti 7 dikurang 1. Oke. Kita selesaikan perpangkatan terlebih dahulu. Berarti 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 sama dengan 64. Dikali 2, 128. Maka suku ke-7 adalah 128. Oke, next, lanjut. Nah, ini yang mungkin penjelasannya. Yang ketiga, yaitu suku pola bilangan tingkat 2. Atau pola bilangan 2 tingkat. Nah, sama. D yang memiliki pola bilangan 2 tingkat memiliki pola bilangan yang sama pada tingkat 2. Nah, perhatikan contohnya di sini. Contohnya yaitu 1, 4, 11, 22, 37, dan seterusnya. Nah, kita lihat lagi. Jarak antara 1 dan 4 adalah 3. Jarak 4 dan 11 adalah 7. Jarak antara 11 dan 22 adalah 11. Sedangkan tingkat yang keduanya lagi jaraknya sama. Jarak antara 3 dan 7, 4. 7 dan 11, 4. Jadi kita mencarinya dari jarak tersebut. Nah, itulah yang dikatakan dengan pola bilangan 2 tingkat. Oke, Bapak langsung ke contoh nih ada. Nah, ini Bapak contohkan nih. Pertanyaannya adalah dua suku berikutnya dari barisan 3, 4, 6, 9 adalah. Tuh, jawabannya berapa kira-kira? A, B, C, atau D? Oke, perhatikan penjelasannya. Jarak antar suku yaitu yang pertama 1, yang kedua 2, yang ketiga 3. Yang pertama 1, kedua 2 jaraknya ya. Ketiga 3, yang keempat. Nah, lanjut, berarti yang keempat 4, yang kelima juga 5. Nah, tinggal kita jumlahkan saja. 3 ditambah 1, 4. 4 ditambah 2, 6. 6 ditambah 3, 9. 9 ditambah 4, 13. 13 ditambah 5, 18. Maka hasilnya yaitu 13 dan 18. Ya, oke. Nah, ini ada pertanyaan, silakan dijawab di buku masing-masing, kemudian dikumpul atau boleh diupload melalui e-learning sesuai yang sudah Bapak ajarkan. Oke, terima kasih. Inilah penjelasan untuk materi pertemuan kedua. Kalau ada pertanyaan, silahkan ajukan pertanyaan melalui WhatsApp atau melalui video call, atau buat kelompok 3 orang untuk Bapak video atau Bapak call melalui video call. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.